Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifalukum anak-anak? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat dan dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tentunya bersama keluarga di rumah masing-masing. Harus tetap semangat ya untuk belajar. Insyaallah manjadda wajada. Siapa yang bersungguh-sungguh insyaallah akan mendapatkannya. Barakallahu fikum. Sebelum kita mulakan pembelajaran pada hari ini, marilah sama-sama kita mulakan dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita memasuki pembelajaran pada hari ini, sebelumnya kita akan mereview kembali kuis di minggu lalu. Nah, anak-anak, langsung saja kita akan membahas jawaban kuis minggu lalu yang berjumlah 10 soal. Nah, soal yang pertama. Berikut ini 1. Tekanan adalah. Maka jawaban kalian apa? Ya, benar sekali. Jawabannya adalah B. Tekanan merupakan besarnya gaya yang bekerja pada suatu bidang. Nomor 2. Sebuah gelas diletakkan dalam beberapa posisi seimbang pada sebuah permukaan lantai. Seperti pada gambar berikut. Tekanan maksimum yang didapat dari lantai adalah pada posisi, nah mohon maaf sebelumnya karena gambarnya tidak terlihat di aplikasi Word ini, maka ya langsung saja nanti anak-anak Ustadz semua buka ya soal kembali di PDF yang telah Ustadz buat ya. Nah, maka jawabannya adalah D. Kenapa D? Karena di situ kita lihat ya bidangnya yang paling kecil ya. Nah, jadi sesuai dengan rumusnya, jika P-nya besar atau tekanan yang besar maka A-nya kecil. Nah, oleh sebab itu carilah gambar di antara keempat tadi yang mengenai tanah, ya, mengenai lantai. Maka kita lihat yang mengenai lantai yang lebih kecil atau yang lebih besar luas penampangnya, yang lebih kecil. Benar sekali. Jadi jawabannya adalah D. Nomor 3. Bila pada sebuah gaya sebesar 5 Newton diberikan pada bidang tekan seluas 40 cm pangkat 2 atau 40 cm kuadrat, maka besarnya tekanan yang dirasakan bidang adalah, yang ditanya apa? Nah, sebelum kita menjawab, kita biasakan buat diketahui, ditanya, dan jawab. Nah, dari soal ini dapat kita buat diketahui, yaitu gaya. Gaya lambangnya apa? Gaya lambangnya adalah F, bahasa Inggrisnya force, ya. Nah, jadi kita buat langsung saja anak-anak Ustadz ya. Buat F, nggak payah buat gaya juga boleh. Misalnya dia buat F, misalnya ya, kita hilangkan. Misalnya dia buat gaya F, 5 Newton, boleh ya. Diberikan pada bidang tekan seluas. Nah, berarti bidang tekan itu merupakan apa? Luas penampang. Maka kita buat apa? A sama dengan, boleh kita hilangkan ya anak Ustadz ya. A langsung aja buat boleh, nggak apa-apa ya. A-nya adalah 40 cm kuadrat. Nah, kenapa ini menjadi 0,004 meter kuadrat? Karena dikonversikan anak Ustadz ya. Dari centimeter ke meter itu tangganya naik atau turun? Naik, benar sekali. Naik berapa tangga? Naik 2 tangga. Naik 1 tangga saja berarti dibagi 100. Berarti jika naik 2 tangga, nolnya berarti 4. Berapakah itu? Ya, dibagi dengan 10.000. Sehingga 40 per 10.000 itu hasilnya 0,004 ya, centimeter kuadrat. Oke, maka ditanya apa tekanan? Apa rumus tekanan? P sama dengan F per A ya. F-nya berapa tadi? Kita masukkan saja ke rumusnya. F-nya 5 dibagi dengan 0,004 ya. Nah, sehingga hasilnya adalah 1250 Newton per meter pangkat 2. Jawaban optionnya adalah C. Bagaimana anak-anak Ustadz? Mudah bukan? Ya, mudah sekali. Insya Allah. Jika masih kurang paham, silakan hubungi Ustadz. Boleh hubungi via telepon, boleh hubungi via WhatsApp, boleh di Google Classroom ya, boleh di mana aja.
Jika jumpa Ustaz di jalan boleh nggak ditanya? Boleh ya. Ustaz, anak mau bertanya ini misalnya ya. Nomor 3 kemarin anak kurang paham. Misalnya kita jumpanya di mana ya? Misalnya kita jumpanya lagi di masjid, lagi sholat misalnya. Ya boleh nggak masalah ya. Tanya aja ya. Baik. Nah Ustaz kita sambung kembali. Nomor 4. Pernyataan berikut yang benar tentang besarnya tekanan ya. Nah berarti ini kembali lagi ke persamaan atau ke rumusnya. A berbanding lurus dengan gaya, itu betul. Dan luas bidang tekan, salah. Nah, dia tidak berbanding lurus dengan luas bidang tekanannya, berarti yang A optionnya salah. Yang B berbanding terbalik dengan gaya tekan dan luas bidang tekannya, salah juga. Masa dia berbanding terbalik dengan gaya? Ya kan seharusnya dia sebanding ya. Yang C berbanding lurus dengan gaya, betul. Berbanding terbalik dengan luas bidang tekan, betul. Yang D salah, katanya berbanding terbalik. Jadi jawabannya adalah C, option nomor 4. Nomor 5, perhatikan pernyataan berikut ini. Pernyataan yang benar tentang tekanan. Kita lihat ya. Pisau yang tajam mempunyai permukaan yang kecil agar mendapat tekanan yang besar. Betul ya? Betul sekali. Jika tekanannya besar, maka luas penampangnya harus kecil. Itu benar ya, option 1 benar. Yang kedua, 2 orang mendorong gerobak memberikan tekanan yang lebih besar daripada 1 orang. 2 orang mendorong gerobak memberikan tekanan yang lebih besar daripada 1 orang. Belum tentu ya, karena kita tidak tahu berapa besar gaya yang dikeluarkan oleh orang tersebut ya. Berarti option 2 salah. Berarti gini ya Ustaz, yang ada duanya salah. Berarti C salah, A salah. Berarti antara B dengan D. Kita lihat dulu. Yang ketiga, kaki bebek, tahu bebek ya? Ya, hewan yang berselaput mempunyai tekanan yang lebih kecil daripada kaki ayam ketika berjalan di tanah berlumpur. Berarti kaki bebek tekanannya kecil. Karena apa? Kecil karena kaki bebek itu lebih lebar daripada kaki ayam. Kaki ayam tekanannya lebih besar walaupun kakinya kecil, gitu ya. Berarti option ketiga adalah benar ya. Baik, berarti yang ada 3-nya benar. Sudah dapat dong Ustaz 1 dan 3 ya. Oke, kita lihat dulu yang 4. Udara di daratan tinggi lebih dingin karena memiliki tekanan yang lebih besar daripada daratan rendah. Sudah dapat tadi jawabannya ya, 1 dan 3. Baik, ya jawabannya adalah B. Benar atau tidak? Iya, benar sekali. Bagaimana Ustaz, paham ya? Paham insyaallah. Yang keenam, seorang anak beratnya 32 kg berdiri di atas lantai. Luas telapak sepatunya 160 cm. Nah, berarti langsung saja Ustaz kita buat diketahui, ditanya jawab ya. Nah, diketahui berarti berat, berarti lambang berat apa? Ini massa ya, berarti massanya M-nya 32 kilo. Luas telapak sepatunya berarti ini A ya, luas ya, A-nya 160 cm kuadrat. Jika percepatan gravitasi di tempat tersebut adalah 10 meter per sekon kuadrat, maka besar tekanan anak terhadap lantai adalah, maka rumusnya sama, P sama dengan F dibagi dengan A. F-nya mana Ustaz? Kan nggak ada ya. Maka tadi setelah kita buat diketahui ya Ustaz, ya kita buat diketahui ya. Nah, kita mencari F kan bisa, mencari gaya berat. Apa rumusnya? M dikali G. M-nya ada, G-nya berapa? Harus sudah hafal G-nya, 10 meter per sekon kuadrat. Maka M kali G berapa? Kita kalikan 32 kali dengan 10, 320. Maka rumusnya apa? F per A 320 dibagi dengan berapa? A-nya berapa tadi? 160 cm kuadrat. Jangan lupa ya, 160 cm ini dikonversikan ke meter. Ya, ini meter kuadrat ya, berarti dibagi dengan 10.000. Hasilnya 0,016 ya, sehingga diperoleh P sama dengan E per A 320 dibagi dengan A-nya berapa? A-nya adalah 0,016 meter kuadrat, sehingga dihasilkan 20.000 Pascal ya. Pascal itu satuan tekanan ya Ustaz ya. Nah, kenapa di sini KPA? KPA ini adalah kilo. Kilo itu berapa? 1 kilo itu berapa? 1 kilo berapa gram? 1000. Berarti 20.000 Pascal sama dengan 20 K Pascal, atau K ini kilo ya. Oke, paham Ustaz ya? Jika belum paham juga silakan tanya, telepon silakan, WA silakan, Google Classroom juga silakan.
Banyak sekali cara kita untuk berkomunikasi. Insya Allah. Baik, kita lanjutkan untuk nomor 7. Perhatikan soal berikut ini. Berikut ini adalah ada beberapa balok yang beratnya 3,6 Newton. Balok yang tepat yang akan memberikan tekanan 750 Newton per meter kuadrat pada lantai adalah, nah, jadi kita boleh ketahui beratnya berarti F-nya 3,6 ya. Tekanannya 750 Newton per meter kuadrat. Newton per meter kuadrat itu sama dengan Pascal ya, nah Ustadz ya. Sama ya. Nah, sehingga ini P. Ya, berarti ditanya apa? Nah, ditanya balok yang tepat yang akan memberikan tekanan 750 Newton. Maka dapat kita gunakan rumus yang semula, P sama dengan F dibagi dengan A. Maka ditanya A-nya. A-nya kayak mana mencarinya, Ustadz? Masih ingat ya? A sama dengan F dibagi dengan P ya. Berarti 3,6 dibagi dengan 750, hasilnya adalah 0,0048 meter kuadrat, diubah ke cm kuadrat karena di optionnya diminta apa? Cm kuadrat. Kebetulan soalnya di sini terpotong ya. Nah, sehingga dihasilkan 48 cm kuadrat. Nah, itu dia ya. Bagaimana anak Ustadz, paham ya? Paham. Nah, dari mana mencarinya? Kita mencari dengan luas menampangnya aja. Kita kalikan saja panjang kali lebar. 10 kali 4 40, 12 kali 4 48. Yang hasilnya 48 yang mana? Yang B. Jadi jawabannya adalah B. Bagaimana? Sudah paham ya? Insyaallah. Jika kurang paham nanti saya diputar video ini lagi. Selanjutnya, tekanan yang diberikan pada zat cair akan diteruskan ke segala arah oleh zat cair tersebut dengan sama besar. Pernyataan tersebut merupakan apa? Ya, benar sekali, merupakan hukum Pascal. Sudah kita pelajari ya di minggu sebelumnya ya, Ustadz ya. Nomor ke-9, berikut ini yang bukan merupakan faktor yang mempengaruhi besarnya tekanan hidrostatis. Yang bukan. Berarti jawabannya adalah apa? Yang bukan adalah luas bidang tekan. Kenapa? Karena kan kita sudah belajar rumus tekanan hidrostatis ya. Rumusnya apa? Rho kali G kali H. Rho kali G kali H. Rho itu apa? Massa jenis, berarti mempengaruhi. Pertanyaannya kan yang bukan ya. Yang bukan berarti bukan massa jenis ya. Rho kali G kali H ya. Nah, ini massa jenis. Nah, percepatan gravitasi, iya ini G dipengaruhi. Berarti bukan itu jawabannya. Karena ini yang ditanya adalah yang bukan. Yang siapa? Luas bidang tekan. Itu jawabannya. Kenapa? Karena luas bidang tekan itu rumus apa? Tekanan yang sudah kita pelajari, P sama dengan M dibagi A, tekanan zat padat ya. Kedalaman tempat itu adalah H. Nah, itu mempengaruhi H ini ya. Berarti jawabannya adalah C, luas bidang tekan. Nomor 10. Alat yang bekerja berdasarkan hukum Pascal. Ini sebagai contoh soal yang minggu lalu juga ya, yaitu apa? Alat pengangkat mobil atau dongkrak ya. Jawabannya adalah B. Nah, hanya sampai 10 soal ya. Nah, baiklah dan Ustadz sudah paham untuk materi kuis minggu lalu? Insya Allah mudah-mudahan paham ya. Baik, sekarang kita masuk ke materi kita hari ini. Nah, ini dia Ustadz ya. Kuis pertemuan sebelumnya yang tadi sudah kita bahas ya. Ini Ustadz ambil sampel dari salah satu teman kalian dari kelas 8D itu ada Padil Syahrifi, dan dari 8C ada Abdurrahim. Ini kurang B. Afan ya, nanti Ustadz buat ini. Abdurrahim. Ya, baik. Nah, kita lihat ya. BDCC BDCB ya. Yang ini BDCC sama ya, BCBD sama CB, bedanya nomor 9 ya, sama nomor 9. Tadi jawaban nomor 9 apa? Yang benar adalah C, nomor 9. Berarti Ananda Fadil nilainya 100, Ananda Abdurrahim nilainya 90 ya. Bagi anak Ustadz yang lain ya, insyaallah bagi yang belum mengumpul silakan dikumpul, masih Ustadz terima ya. Tapi ingat ya, mulai hari ini Ustadz hanya terima pada hari ini. Misalnya ini hari Sabtu, berarti Sabtu sore jam 6 paling lama ya anak Ustadz ya. Nah, kecuali memang ada betul-betul halangan ataupun halangan syar'inya, insyaallah Ustadz akan terima jawabannya. Tapi jika tidak ada alasan syar'i dan dia tidak mengumpul, maka Ustaz tidak akan menerima jawabannya ya. Nah, baik. Barakallahu fik. Dan bagi yang tidak tertampilkan di video kali ini ya, insyaallah nanti lain waktu akan ditampilkan ya. Oleh sebab itu kumpulnya, kalau bisa kumpulnya di Google Classroom, terus di bagian worknya atau tugasnya ya.
Nah, jadi jangan ngumpulnya itu, kalau Ustadz lihat rata-rata mengumpulnya itu di Google Classroom itu di percakapan, yang sehingga jawabannya itu bisa dilihat orang lain. Nah, coba kumpulnya di tugas ya, di dalamnya itu di dalam materi yang sudah Ustadz share ya, di materi tersebut anak-anak mengumpulnya. Jangan di percakapan ataupun di diskusinya ya. Nah, tapi kumpulnya kalau bisa langsung di worknya ya. Baik. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita tentang sistem pernapasan manusia. Yang pertama, tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah anak Ustadz akan mengetahui insyaallah saluran pernapasan pada manusia, ya. Nah, dengan teliti. Selanjutnya, anak Ustadz juga dapat menyebutkan ya beberapa penyakit ya terkait dengan pernapasan dengan percaya diri. Ya, dan lain sebagainya, insyaallah anak Ustadz akan mendapatkan materi pada hari ini. Baiklah, selanjutnya anak Ustadz, sistem pernapasan manusia ataupun salurannya terdiri dari yang pertama yaitu rongga hidung, faring. Faring ini adalah pangkal kerongkongan, ya. Baru laring. Laring ini adalah pangkal tenggorokan. Bedakan faring dengan laring. Faring pangkal kerongkongan, laring pangkal tenggorokan. Tenggorokan saluran pernapasan, kerongkongan saluran pencernaan ya. Trakea ini adalah tenggorokan ya nah Ustadz ya. Selanjutnya adalah bronkus dan bronkiolus. Bronkus ini adalah cabang trakea, sementara itu cabang bronkus disebut dengan bronkiolus. Selanjutnya baru ke alveolus atau paru-paru. Kita bahas alveolus, gelembung paru-paru. Bagaimana Nan Ustadz? Sangat menarik ya pelajaran ini, insya Allah. Kita yang pertama akan membahas tentang rongga hidung. Nah, pada rongga hidung, anak-anak Ustadz, pada rongga hidung terdapat bulu-bulu halus. Apa fungsinya bulu-bulu itu? Jangan dicabuti, apalagi digunting, dihabiskan. Jangan. Kenapa? Kalau segera merapikan agar bulu hidungnya nggak keluar-keluar, ya bisa digunting sedikit-sedikit bagian ujungnya ya. Tapi jangan dihabiskan sambil gundul. Kenapa? Karena bulu-bulu hidung itu sangat bermanfaat anak-anak. Untuk apa? Berfungsi untuk menyaring udara yang masuk ke dalam rongga hidung. Demikian ya. Paham anak Ustaz semua ya? Nah, jadi bulu hidungnya mulai hari ini jangan digunting, jangan dibotaki bulu hidungnya. Ya, bulu hidung atau bulu hidung ya? Sebenarnya ya, sebenarnya sih kalau dia berbentuk rambut itu sebenarnya rambut hidung ya nah Ustadz ya. Kalau bulu itu misalnya bulu ayam ya, bulu burung ya, seperti itu ya. Kalau rambut itu ya seperti rambut manusia, rambut hidung itu rambut ya jenisnya ya. Baiklah. Selanjutnya kita akan bahas tentang faring. Nah, faring atau orang menyebutnya dengan tekak ya merupakan persimpangan antara kerongkongan dan tenggorokan. Jadi persimpangan antara tenggorokan dan apa? Kerongkongan ya. Kira-kira kalau kita fullkan bisa nggak? Kita coba ya Ustaz ya. Sepertinya belum bisa. Baiklah, kita lanjutkan saja Ustaz ya. Oke. Nah, laring. Laring adalah pangkal tenggorokan, di dalamnya terdapat pita suara. Jadi pita suara terdapat di laring ya, dan beberapa otot yang mengatur ketegangan pita suara sehingga timbul bunyi berfungsi untuk menyalurkan udara dari faring ke trakea. Nah, jadi kita bisa menghafal Quran, membunyikan suaranya, mengaji ya, tahsin, tahfiz ya. Itu alhamdulillah berkat rahmat Allah dengan adanya pita suara. Kalau pita suara kita nggak ada, maka kita nggak bisa bersuara untuk membaca Quran, mungkin hanya dalam hati anak-anak. Mungkin sebab itu kita bersyukur kepada Allah, senantiasa selalu bersyukur detik demi detik, menit ke menit, jam ke jam kepada Allah, selalu mengucapkan kalimat hamdalah, sehingga Ustadz juga pada hari ini bisa mengajar dengan suara audio video ini ya. Karena apa? Karena rahmat Allah ya yang diberikan melalui apa? Berupa pita suara. Barakallahu fiik. Nah, kita lanjutkan ya. Trakea. Nah, trakea ini istilah dari tenggorokan atau batang tenggorok. Batang tenggorok ini terletak di sebelah depan kerongkongan atau trakea, berupa pipa yang dindingnya terdiri dari 3 lapisan, yaitu lapisan luar, lapisan tengah, dan lapisan dalam. Baik, barakallahu fiik.
bronkus dan bronkiolus. Seperti yang tadi sudah Ustaz sebutkan, bahwasanya bronkus merupakan cabang batang tenggorok dan bronkiolus merupakan cabang bronkus. Nah, bronkus merupakan percabangan trakea yang menuju paru-paru kanan dan kiri, sedangkan bronkiolus adalah percabangan dari bronkus yang salurannya lebih halus dan dindingnya lebih tipis. Gimana anak-anak, paham ya? Insya Allah. Paru-paru terletak di dalam rongga dada. Paru-paru ada dua buah, yaitu paru-paru kanan dan kiri. Ya, paru-paru diselimuti oleh selaput paru-paru, yaitu pleura. Pleura adalah selaput yang membungkus paru-paru. Jadi, anak-anak, jika nanti ada pertanyaan, selaput yang membungkus paru-paru disebut dengan pleura. Penyakit pleura ya disebut dengan pleuritis nanti ya. Oke. Nah, gangguan penyakit dalam sistem pernapasan manusia. Adapun gangguannya itu terbagi menjadi yang pertama gangguan penyakit dinding alveolus. Alveolus ini gelembung paru-paru ya, nah Ustadz ya. Gangguan penyakit saluran pernapasan dan gangguan penyakit sistem transportasi udara. Nah, yang pertama kita akan bahas tentang penyakit dinding alveolus. Yang pertama adalah pneumonia. Apa itu pneumonia? Pernah dengar anak-anak? Ya, benar sekali. Pneumonia adalah suatu infeksi bakteri Diplococcus, nama bakteri ya. Bakteri Diplococcus pneumonia yang menyebabkan peradangan pada dinding alveolus. Jadi radang pada alveolus ini yang disebut dengan pneumonia. Siapa yang menyebabkannya? Bakteri. Nah, selanjutnya adalah tuberkulosis. Orang sering menyebutnya dengan TBC. TBC itu kepanjangannya adalah tuberkulosis. TBC, bahasa Inggrisnya tuberculosis. Nah, merupakan penyakit yang disebabkan oleh baksil yang mengakibatkan bintil-bintil pada dinding alveolus. Ya, selanjutnya penyakit dinding alveolus adalah masuknya air ke alveolus ya. Nah, selanjutnya akan kita bahas adalah penyakit saluran pernapasan. Nah, yang pertama adalah penyempitan saluran pernapasan akibat dari asma atau bronkitis. Yang kedua adalah sinusitis. Sinusitis adalah radang pada rongga hidung bagian atas. Rinitis adalah gangguan radang pada hidung. Sinusitis di rongga hidung bagian atas, rinitis itu gangguan radang pada hidung. Penyakit sistem transportasi udara. Nah, kontaminasi gas karbon monoksida atau dilambangkan dengan CO ya atau CN cyanida. Ini karena di udara juga hati-hati Ustaz. Maka sekarang ini kita dianjurkan ya untuk memakai masker, nggak hanya karena virus corona dan lainnya, juga karena apa? Karena adanya polusi udara itu dapat mengakibatkan penyakit ya, terutama penyakit pada pernapasan. Ada disebut dengan ISPA ya, infeksi saluran pernapasan akut dan sebagainya. Selanjutnya adalah kadar hemoglobin. Kadar hemoglobin atau hemoglobin yang kurang pada darah sehingga menyebabkan tubuh kekurangan oksigen atau kurang darah alias anemia ya. Baik. Nah, bagaimana tentang mekanisme pernapasan anak-anak Ustadz? Ini dia, mekanisme pernapasan. Nah, mekanisme pernapasan ada inspirasi dan ekspirasi. Inspirasi ketika kita menghirup, sedangkan ekspirasi ketika kita mengeluarkan udara. Nah, menangkap dan menyaring partikel di udara yang masuk ketika bernapas merupakan fungsi dari rongga hidung. Ya, jawaban benar. Iya. Terima kasih anak-anak Ustaz semua. Untuk hari ini anak-anak Ustaz semua, pada pukul setelah materi hari Sabtu ini, setelah materi ini yang telah Ustaz sajikan, anak Ustaz akan next ya, akan latihan menggunakan quizzes. Maka pada pukul 9:15 tepat ya, Ustadz akan memberikan link quizzes ya. Nah, jika nanti anak Ustadz belum sempat juga, bagi yang sudah ready, hari ini hari Sabtu pukul berapa akhirnya? Hari Sabtu berakhir pada pukul 11 ya, maka link quizzesnya akan Ustadz on-kan ya. Nah, jika yang berhalangan menggunakan quizzes, maka Ustadz akan berikan dalam bentuk ya Google Form. Ya, jadi latihan pada hari ini dua, yaitu Google Form dan quizzes. Jika tidak bisa menggunakan quizzes, maka anak-anak Ustadz bisa menggunakan Google Form. Ya, baiklah, sekian materi pada hari ini.
Ya, nah, Ustaz tunggu untuk kita latihan menggunakan aplikasi Google Form dan Quiziznya. Barakallahu fikum. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.